Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diperiksa 4 jam oleh polisi, adik Peggy Setiawan berharap kakaknya dibebaskan karena tidak terlibat pembunuhan Vina Eki. 3 rekan kerja tersangka Peggy Setiawan akan memenuhi panggilan polisi untuk bersaksi terkait keberadaan Peggy saat pembunuhan Vina Eki terjadi. Kerap minta uang secara paksa di lahan yang parkir sudah digratiskan. 4 juru parkir liar di Garut ditangkap polisi. Akibat saling rebut lahan parkir di minimarket, polisi menahan 4 orang pemuda di Garut. Ulah juru parkir liar telah meresahkan masyarakat karena kerap meminta uang di lahan parkir yang sebenarnya sudah digratiskan oleh pengelola minimarket. Polisi turun tangan mengatasi keributan antar pemuda yang merebutkan lahan parkir di beberapa minimarket di Kecamatan Banyoresmi, Kabupaten Garut. Polisi menahan 4 pemuda yang diduga akan melakukan keributan saling berebut lahan parkir di kawasan Pasar Banyoresmi. Masyarakat telah resah akan ulah para juru parkir liar ini. Selain keributan yang ditimbulkan, para pemuda kerap memaksa meminta uang parkir di lahan yang sudah digratiskan oleh pengelola minimarket. Para pemuda yang ditahan polisi karena berebut lahan parkir adalah warga Kampung Panjalu dan Kampung Cinanti. Sekecil apapun saya akan bereskan. Ya. Itu memang tidak berizin ya Dan ya? Mereka ini? Tidak ada, itu kan parkir-parkir yang di Inomat itu kan sudah dibayar langsung, sudah sama perusahaan gitu kan. Jadi mereka itu yang parkir itu malak dengan cara parkir caranya gitu, sebenarnya malah gitu, bukan halus lagi lah, itu nggak boleh. Nah mereka yang diamankan kemudian diapain? Dibina. Saya data, kemudian saya foto orang per orangnya, ya, dan saya tidak akan sampai di sini aja, terus saya akan kejar. Saat akan ditahan, polisi menemukan sejumlah uang yang diduga didapatkan dari hasil parkir liar. Keempatnya kemudian diberikan pembinaan agar tidak mengulang perbuatannya. Selain di kawasan pasar dan minimarket, polisi juga akan memberantas praktik parkir liar di kawasan wisata Situ Bagendit. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat kembali menetapkan 2 tersangka atas kasus kecelakaan bus maut yang menewaskan belasan orang di Subang. Kedua tersangka merupakan pemilik PO Bus dan pengelola. Hasil penyelidikan dan gelar perkara kecelakaan bus di Subang yang menewaskan 11 orang, Ditlantas Polda Jawa Barat menetapkan 2 tersangka lain. Kedua tersangka itu adalah AI dan A yang merupakan pemilik PO Bus dan pengelola. Mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja sebab AI, pengusaha sekaligus pemilik bengkel, mengubah rancangan bus Trans Putra Fajar menggunakan surat keputusan rancangan bangun karoseri berizin. Sedang bengkel yang dikelola AI tidak berizin. Sedang untuk tersangka A merupakan orang yang menyuruh sopir S yang terlebih dahulu jadi tersangka. Kemudian kendaraan bus yang membawa rombongan pelajar asal Depok. Bus tersebut tidak layak jalan karena kir bus kedaluarsa. Selain itu, pada 27 April bus sempat mengalami kebakaran. PO yang dipakai di bus tersebut adalah nama bodong, abal-abal, asal tempel. Ya. Dan bus tersebut tidak menjadi bagian dari perusahaan otobus atau pariwisata manapun. Ya, jadi berdiri sendiri. Ya, perusahaan sendiri berdiri sendiri. Tapi menggunakan nama yang tidak terdaftar di Kementerian Perhubungan. Kemudian fakta kedua, ini sudah kami sampaikan pada rilis pertama, fungsi rem ini tidak berfungsi dengan baik, di mana kompresor yang harusnya hanya berisi angin setelah dilakukan pengecekan pemeriksaan ternyata berisi oli dan air.
Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas sehingga terancam pidana penjara 12 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jelang Idul Adha, penjual hewan kurban di sejumlah sudut kota Purwakarta semakin ramai. Salah satu penjual bahkan memberikan penawaran gratis ongkos kirim hingga metode cicilan. Salah satu penjual hewan kurban di Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, punya penawaran menarik untuk konsumennya. Pembeli bisa membeli hewan kurban dengan cicilan, termasuk gratis pengantaran se-Purwakarta dan gratis pakan selama hewan dititipkan. Pemeliharaan gratis, pengantaran gratis, juga sampai ke tempat yang dituju gitu. Bisa dititip dulu gitu Pak ya? Bisa dititip dulu di sini. Nah, biaya pakan gratis ya, dari mulai awal sampai nanti pengambilan gitu. Dan kelebihan di sini juga kita mengadakan satu artinya nitip gratis, terus pembayaran juga bisa diangsur. Harganya pun beragam. Untuk domba di kisaran Rp2.350.000 hingga lebih dari Rp5 juta per ekor. Untuk sapi dibanderol mulai dari Rp19.900.000 hingga di atas Rp40 juta per ekornya. Semua hewan ternak ini didatangkan dari luar wilayah Purwakarta seperti dari Cianjur dan Garut. Para penjual hewan kurban mengaku penjualan hewan saat ini mulai ramai, namun belum meningkat secara signifikan. Diperkirakan penjualan akan meningkat pada 10 hari atau seminggu jelang Idul Adha. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Bukan hanya harga ternak yang mahal, jelang Idul Adha, harga kebutuhan pokok seperti ayam dan telur juga ikut mahal. Kondisi ini membuat penjual sepi pembeli. Menjelang Idul Adha, harga telur di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya mulai naik. Kenaikan harga telur berdampak pada sepinya penjualan. Pedagang mengaku biasanya mendapat kiriman telur 2 kali seminggu, namun kini sudah seminggu stok telur belum juga terjual. Saat ini harga telur mencapai Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya telur, ayam potong pun mengalami kenaikan bertahap dari Rp36.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan karena mahalnya harga budidaya anak ayam dan biaya pakan. Penyebab jadi mahal itu apa gitu penyebabnya? Ya kadang-kadang barang dari breeding dikurangin bisa. Soalnya kan itu kan harga mahal kan biasanya. Lagi masih mahal kan kemarin-kemarin itu kan. Nah juga masuk itu kan harganya Rp7.000 per ekor. Gitu ya. Belum pakannya ya Pak Haji? Pakannya kan melambung terus harganya. Penjualan sontak sepi dan hanya mengandalkan langganan. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan terjadi penurunan harga, justru diprediksi akan naik hingga Idul Adha. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.